Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Dela Pratiwi, jurusan Teknik Kelautan Universitas Tanjung Pura, akan membahas tentang beban lingkungan. Beban lingkungan memiliki beberapa parameter, yaitu normal, ekstrim atau abnormal, dan distribusi jangka panjang. Untuk studi Metocean yaitu Oceanography Meteorologi, terdiri dari tinggi gelombang signifikan, periode dan arah. Yang kedua, kecepatan arus dan arah. Yang ketiga, kecepatan arus, angin, dan arah. Dan yang keempat adalah water level. Penentuan parameter beban lingkungan pada umumnya dilakukan saat tahapan FEED, yaitu Front Engineering Design, dan sebelum FEED melalui studi Metocean. Studi Metocean ini sendiri adalah studi komprehensif yang membahas tentang bagaimana perilaku lingkungan yang ada di tempat struktur tersebut install. Metode yang dilakukan ada beberapa tahapan level, yaitu level yang paling tinggi dan data sekunder. Untuk level yang paling tinggi menggunakan data primer, yaitu menggunakan survei studi meteorologi oceanografi. Untuk data sekunder adalah data-data yang sudah ada atau yang telah disediakan oleh badan-badan survei, contohnya seperti BMKG, NOAA, dan Fugro. Studi Metocean ini sendiri memiliki 3 unsur utama, yaitu gelombang, angin, dan arus. Baiklah, saya akan menjelaskan atau membahas tentang elevasi jaket dan topside. Elevasi apa saja yang harus diketahui dalam mendesain elevasi jaket, terutama dengan deck? Yang pertama yang kita tahu muka air rata-rata, yaitu mean water level. Selanjutnya ada HAT. HAT adalah Highest Astronomical Tide, yaitu pasang tertinggi. Selanjutnya ada LAT. LAT adalah Lowest Astronomical Tide atau surut terendah. Jarak antara pasang tertinggi dan surut terendah adalah tidal range. Jarak antara pasang tertinggi dan surut terendah. Selanjutnya adalah highest sea water level. Selanjutnya yaitu lowest sea water level. Kaitan dengan storm, kedua parameter ini adalah storm surge. Yaitu jarak antara HAT dan highest SWL. Selanjutnya adalah storm surge negatif. Storm surge negatif yaitu airnya terpindahkan ke tempat lain. Selanjutnya saya akan menggambarkan puncak gelombang tertinggi dan lembah gelombang terendah. Di sini adalah puncak gelombang tertinggi atau yang biasa disebut dengan max crest. Dan di sini adalah lembah gelombang terendah atau yang biasa disebut dengan max throat. Jarak antara puncak gelombang tertinggi dan lembah gelombang adalah splash zone. Splash zone.
Selanjutnya, biasanya tinggi dek itu akan di atas max stress dan akan ada gap sekitar 1,5 meter dan disitulah disebut sebagai deck elevation. Selanjutnya saya akan membahas tentang beban arus. Menghitung beban lingkungan yang paling mendasar adalah beban arus. Di sini kita memiliki dua model arus, tergantung bagaimana kondisi di tempat struktur tersebut. Yang pertama kita memiliki shear dan yang kedua adalah slab. Shear dan slab akan digunakan untuk model perhitungannya. Yang pertama, kita harus tahu bagaimana menghitung satuan arus per satuan panjangnya. Kita menggunakan rumus, yaitu F sama dengan setengah dikali rho dikali CD dikali V kuadrat. Untuk F adalah gaya, rho adalah massa jenis air, dan CD adalah koefisien drag, sedangkan V adalah kecepatan arus. Cara perhitungannya sama, masing-masing V akan dihitung dan akan dibuat garis secara gradual. Gaya-gayanya akan dijumlahkan dengan gaya gelombang dan gaya angin, dan menghasilkan maksimum BC over unit moment. Baiklah, saya akan membahas tentang desain, code, and rules atau bangunan lepas pantai. Code dan rules adalah dokumen yang memberikan gambaran petunjuk dan peraturan dalam merancang produk teknik. Tujuan dari code and rules adalah yang pertama, menetapkan level keamanan struktur bangunan lepas pantai sesuai dengan peruntukannya. Yang kedua adalah membuat standarisasi di semua fasilitas sehingga satu lapangan migas dan lapangan migas yang lainnya akan memiliki kualitas yang sama. Yang ketiga yaitu membuat proses engineering menjadi lebih efisien. Code dan rules yang penting bagi ocean engineering atau offshore engineer yaitu struktur codes untuk topside dan offshore structural codes dan floating processing unit rules. Structural codes dibagi menjadi dua paham. Yang pertama adalah ASD yaitu Working Stress Design, dan LRFD yaitu Load dan Resistance Factor Design. Selanjutnya yang membahas tentang Stress Design dan Strength Design, masing-masing ASD dan LRFD dibuat sehingga ada margin antara desain ASD dan LRFD sehingga terdapat ultimate strength. Yang pertama dibahas yaitu ASD. Di grafik tersebut terdapat load dan displacement yang diizinkan oleh ASD, di mana di situ hanya di bagian resistance saja yang dibagi dengan faktor keamanan. Sedangkan yang LRFD di bagian load dan di bagian resistance, di dua sisi persamaan itu sama-sama diberi faktor, di mana di load diberi faktor lebih baris 1, sedangkan yang resisten diberi faktor kurang dari 1, di mana LRFD lebih tinggi daripada ASD. Di sini maksudnya bahwa ternyata kapasitas beban yang didesain oleh LRFD itu nilainya lebih besar daripada yang ASD. Selanjutnya saya akan membahas tentang jacket topside structural design. Yang pertama adalah topside facility. Berdasarkan API WSD, topside dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan fungsi dan equipment yang ada di atasnya. Yang pertama adalah drilling, yang kedua adalah producing, yang ketiga adalah storage, yang keempat adalah material handling, dan yang kelima adalah living quarters. Persamaan dari kelima tersebut adalah pertama, topside deck, yang kedua adalah equipment based on its function, yang ketiga adalah walkway, yang keempat adalah safety equipment. Untuk mendesain topside yang bagus dan aman, yang pertama adalah safe environment, yang kedua adalah efficient engineering, dan yang ketiga adalah center of gravity. Sekian pembahasan saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bounce.